Jalani hidup dengan sukacita. Kiranya judul ini mengingatkan kita sepanjang tahun yang baru ini supaya kita bisa senantiasa bersukacita. Kalau saudara bilang, waduh saya banyak masalah, bagaimana saya bisa bersukacita? Saya banyak masalah ini, masalah itu, dan sebagainya. Saudara-saudara, saya diminta untuk membawakan renungan di ibadah disabilitas yang kebanyakan adalah orang-orang tunanetra. Waduh, saya terharu. Saya pikir ini terbalik. Mengapa saya katakan gitu? Seharusnya mereka yang mengkhotbahi saya. Kenapa? Karena saya lihat tidak ada satupun wajah yang sedih. Mereka semua bersukacita. Walaupun mereka tidak melihat apa-apa, saudara. Adakah masalah persoalan saudara yang lebih besar dari masalah mereka? Coba saya mau tanya. Kalau ada, bisa ditukar sebentar. Satu hari aja. Saudara tidak melihat lalu mereka yang menanggung masalah saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bersukacita saudara. Mereka tertawa, responsif dengan firman Tuhan. Saya kasih jok-jok mereka tertawa lepas. Mereka benar-benar riang gembira di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab itu sukacita itu pilihan. Amin. Sukacita tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Walaupun memang situasi dan kondisi bisa membuat kita susah. Tapi kita bisa tetap memilih untuk bersukacita. Haleluya. Makanya tadi bilang takkan ku izinkan. Kesusahan membuat kita down. Makanya saudara, mari kita mau menjalani hidup di tahun yang baru ini dengan sukacita. Amsal 15 ayat yang ke-15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi semua tergantung dari hati kita. Kalau hati kita susah, hati kita down, hati kita berat, maka kita akan melewati hari-hari itu dengan susah juga, dengan beban. Tapi dikatakan kalau hati kita bersukacita, bergembira, maka kita bisa menikmati hari-hari kita dengan sukacita juga. Happy people always enjoy life, kata terjemahan bahasa Inggris. Orang yang happy, dia selalu bisa enjoy. Memang kehidupan ini harus di-enjoy, saudara. Ya, karena saudara kita hidupnya cuma sekali. Jangan sampai kita terbawa oleh situasi dan kondisi. Karena memang iblis itu memang ingin menyusahkan kita. Kalau bisa membuat kita susah, tidak berdaya, ya toh, membuat kita sungut-sungut, membuat kita marah dan seterusnya. Tapi Tuhan mau anak-anaknya bersukacita. Amin. Karena Tuhan kita penuh dengan sukacita. Dia adalah sumber sukacita dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan itu sumber segala sukacita. Satu ayat lagi, Nehemia 8 ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum-minuman yang manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Hari ini ada yang susah masihan. Sudah jangan susah. Sebab dikatakan sukacita karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggris saya kata the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanmu. Memang sukacita itu kekuatan, saudara. Saya pernah singgung bukan? Semua dalam hidup ini kalau nggak ada sukacita, saudara tidak akan bisa bertahan. Saudara bekerja, apakah itu saudara sebagai majikan, sebagai karyawan. Kalau saudara sudah tidak bisa menikmati pekerjaan itu, saudara nggak bisa sukacita di situ, saudara tidak bisa memberikan performance yang baik. Saudara akan mudah marah, kita akan kerja nggak bisa maksimal dan sebagainya. Kita harus bisa menikmati. Saudara berkeluarga sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Kalau nggak punya sukacita dalam menjalankan hidup, selalu ngomel, selalu merasa berat. Waduh, nggak bisa. Apalagi saudara membesarkan anak. Bayangkan kalau setiap hari dampingi, cuma lihat anak besar, lalu nggak sukacita, ngamuk-ngamuk terus ya. Apa enggak stres itu anak? Ya, ibu-ibu harus bersukacita, amin. Harus bersukacita.
Walaupun mungkin saudara menghadapi suami yang titik-titik. Karena orang bilang katanya menikah itu kayak orang nangkep kucing dalam karung katanya. Bener apa enggak saya nggak ngerti. Tapi saya yakin kalau dalam Tuhan tidak demikian. Dan seorang ibu konseling, waduh suaminya ini benar-benar brengsek saya katakan. Sudah nggak mencukupkan kebutuhan keluarga, KDRT, selingkuh, neken istri. Waduh, orang kayak gini nggak perlu hidup di dunia, menyusahkan orang. Tapi saya di sini percaya tidak ada yang demikian, amin. Tetap harus bersuka cita, amin. Karena sukacita itu kekuatan kita. Pandang kepada Yesus, jangan pandang manusia. Jadi dikatakan orang yang bersuka cita itu selalu berpesta. Mengapa saya katakan Tuhan mau kita selalu bersuka cita? Karena orang Yahudi yang zaman perjanjian lama, 1 tahun ada 7 hari raya. Setiap hari raya mereka bersuka cita, bersuka cita, bersuka cita. Jadi Tuhan memang ingin membuat kita sering bersuka cita. Sekarang saya mau masuk bagaimana kita bisa bersuka cita. Rahasia sukacita mudah saja diingat. Yang pertama yaitu kita harus hidup berdamai dengan Allah. Artinya apa? Artinya kita harus punya hubungan yang harmonis dengan pencipta kita yang agung. Ini paling mendasar, saudara. Kalau manusia hidup tidak bisa berdamai dengan Allah, saya yakin di dasar hatinya dia tidak akan memiliki sukacita yang sejati. Karena dia akan selalu hidup di dalam ketakutan, di dalam ketidakpastian, dan tidak punya pengharapan. Tapi ketika orang itu beres dengan Tuhan, haleluya, maka orang tersebut pasti dia mempunyai modal yang besar untuk bisa bersukacita. Karena ini modal utama kita, yaitu kita harus beres dulu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera itu adalah hasil daripada pembenaran. Damai dengan Tuhan itu adalah hasil pembenaran. Maksudnya begini saudara, kalau kita tidak dijadikan benar, kalau kita bukan orang benar, Tuhan tidak mungkin bisa berdamai dengan kita. Tuhan tidak akan hidup berdamai dengan orang yang tidak benar. Jadi kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Justified before God. Dianggap benar, divonis benar, baru Tuhan menerima kita. Mari kita duduk kongko-kongko. Kalau tidak nggak mungkin. Karena Allah itu maha kudus, maha mulia. Allah itu maha benar. Dia hanya bisa bersekutu dengan orang benar. Lalu bagaimana supaya kita bisa dijadikan benar? Roma berkata bahwa orang itu dibenarkan karena iman. Jadi bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita ini hidup saleh. Karena kita ini lebih hebat dari orang lain. Sama sekali itu semua tidak laku. Hanya karena iman percaya, we are justified by faith alone. Ya, dijadikan benar karena iman. Makanya kata benar, itu di dalam bahasa Mandarin itu ada 2 huruf yang dijadikan satu. Di atas adalah yang, artinya domba, di bawah itu kata wo. Jadi kita ditutup oleh darah domba Allah. Sebab itu Tuhan tidak melihat kita lagi, tapi melihat darah anaknya ini. Maka dia membenarkan kita. Jadi ini dasar. Saudara harus pegang teguh bahwa hanya Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus kita menjadi orang benar. Sebab jangan kaget dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa di luar Yesus masih ada pembenaran. Hati-hati, siapapun orang tersebut. Apakah dia pendeta top, kalau sudah berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau sudah melakukan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya boleh katakan itu pengajaran yang sesat. Saya bukan mengatakan pendetanya ya. Karena untuk menilai seseorang tentu harus dari segala segi. Tapi pengajarannya yang dia sampaikan saat itu tentang hal itu adalah pengajaran yang sesat. Makanya saudara-saudara kita harus mengerti firman Tuhan. Kita jangan gandrungi pendeta. Sama sekali jangan, saudara. Termasuk terhadap saya.
Saya ini banyak kelemahan, saya ini manusia biasa. Kan saya pernah ngomong, Elia aja itu manusia biasa. Coba kita harus dewasa, walaupun mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya bisa memberkati saudara. Khotbahnya saudara terima, tapi doakan supaya orang ini tetap lurus. Karena manusia itu bisa berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, amin. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera? Yaitu kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Saudara punya musuh itu tidak enak. Makanya saudara jangan cari musuh. Ada pepatah Tionghoa berkata, 1000 teman gak cukup, tapi 1 musuh itu lebih dari cukup. Jadi prinsipnya kita harus berdamai. Walaupun mungkin tidak semua orang merespon, bukan? Ada orang yang memang suka berkelahi, bertengkar, cari masalah. Mazmur juga ngomong, bukan? Aku ini pinginnya hidup damai. Tapi mereka-mereka ini kalau ketemu selalu pingin. Ada itu ayatnya, Mazmur. Jadi firman Tuhan juga berkata demikian. Coba kita baca satu ayat, dikatakan begini, saudara. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau masih itu tergantung dengan diri kita, mari kita usahakan perdamaian. Walaupun tentu tidak selalu berhasil. Karena tentu harus direspon, ya toh. Kan ini kan kita dengan pribadi orang yang lain tentunya harus punya sama-sama respons. Mutual response. Respons yang bersama baru bisa ketemu kan. Tapi firman Tuhan berkata, usahakan. Jadi saya menangkap firman ini begini, minimal kita mengampuni deh, jangan memusuhi. Memang kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu bicara tentang pengampunan. Roma 12 ayat yang ke-17, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Baru kemudian ayat ini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita mau belajar, yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Yang bisa kita usahakan perdamaian, kita usahakan. Dan yang ketiga, yaitu kita berdamai dengan diri sendiri. Jadi gampang. Pertama berdamai dengan Allah, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang beriman, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa menghadap Allah. Kita bisa datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Kedua, kita berdamai dengan orang lain. Kita usahakan hidup berdamai. Kita usahakan, mari sebagai anak Tuhan kita belajar untuk ramah ya. Orang ramah itu kan sudah 1 poin kan. Kalau sudah tidak ketemu orang lalu ketemu orang baru, orang tersebut ramah, sudah hatinya itu sudah. Ya toh? Tapi coba sudah ketemu orang-orangnya enggak ramah, omongannya sambil seperti orang sakit gigi gitu. Sepotong-sepotong ya sudah gimana ya. Coba kita belajar ya. Dan yang ketiga ini kita berdamai dengan diri sendiri. Saya artikan hal ini yaitu kita bisa menerima keadaan kita. Kita bisa mensyukuri keadaan kita. Apapun keadaan kita. Jangan kita terus tidak puas dan selalu membanding-bandingkan. Jangan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Wah, saya kok enggak seperti itu. Saya kok enggak seperti itu. Suami saya kok enggak seperti itu. Itu tuh suaminya dia itu pinter cari duit. Mungkin suaminya juga begitu. Istri saya kok enggak seperti itu tuh. Pinter maca, pinter rawat tubuh. Wah, kan orang tuh selalu gitu. Banyak ketidakpuasan. Jangan. Coba kita belajar untuk mensyukuri. Amin. Belajar, bersyukur. Ya, bersyukur dengan segala keadaan kita. Melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi. Jangan selalu kita tidak puas. Itu orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri. Saya tadi sudah sampaikan bukan? Para saudara-saudara kita yang disabilitas ini. Ada yang tidak bisa jalan, ada yang tidak bisa melihat walaupun dia seperti orang normal tapi tidak kelihatan sama sekali. Coba kalau mereka mengeluh terus setiap hari. Saudara bisa bayangkan enggak? Coba saudara pejamkan mata sebentar. Bayangkan saudara bangun, dari saudara bangun sampai saudara tidur, sudah tidak melihat apa-apa.
teman seangkatan saya. Sejak dari angkatan saya sudah tidak bisa melihat dengan baik. Dan sampai sekarang. Dan mohon maaf, dia sudah beristri, istrinya juga sama. Tapi anaknya normal dan cantik dan berprestasi. Apa kesusahan kita? Adakah lebih besar dari hal ini? Makanya kita harus belajar bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Karena Tuhan itu baik. Haleluya. Dia baik dan sangat baik. Dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan itu baik. Bukan baik sudah tapi. Sangat-sangat baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu sangat dan sangat baik. Coba saya bacakan 2 ayat. Mari kita baca bersama. Filipi 4 ayat 11 dikatakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggris berkata, to be content in whatever circumstances. Aku belajar untuk puas, content. Aku belajar untuk puas diri dalam segala situasi dan kondisi. Itu Paulus. Makanya Filipi itu kitab sukacita yang ditulis oleh seorang narapidana yang harus dijebloskan dalam penjara tanpa vonis dan tanpa salah apapun. 1 ayat lagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Give thanks in every situation. So itu mari kita jalani hidup dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.